Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusiani. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Berikut ini adalah aksi nyata saya di modul 3.2, yaitu peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, beliau fasilitator hebat kami, yaitu Ibu Ebah Suhaibah, dan pengajar praktek kami Ibu Marfuah. Tujuan pembelajaran khusus aksi nyata kami yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Rangkaian kegiatan aksi nyata saya yaitu yang pertama, calon guru penggerak melakukan diskusi yang pertama bersama kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, wakil komite, perwakilan gender, wali murid dan murid TK Kartini untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah. Yang kedua yaitu calon guru penggerak melakukan diskusi yang kedua bersama kepala sekolah, guru TK Kartini dan untuk mengembangkan aset sekolah yang telah dimiliki. Untuk yang ketiga yaitu calon guru penggerak melakukan diskusi yang ketiga yaitu dengan kepala sekolah dan wali murid yang menunggui anaknya di sekolah. Tujuannya yaitu untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah serta menyampaikan program dari sekolah dalam pengelolaan aset. Yang keempat yaitu calon guru penggerak melakukan diskusi yang keempat dengan murid kelompok B1 untuk memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah serta untuk menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah dokumen aksi nyata yang meliputi yang pertama notulen, yang kedua video atau foto kegiatan, yang ketiga kesimpulan dari hasil diskusi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu diskusi dengan kepala sekolah, calon guru penggerak, guru, tokoh masyarakat, wakil komite, perwakilan gender, wali murid dan murid TK Kartini. Tujuan dari diskusi ini yaitu memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah. Berikut ini adalah notulen dari diskusi yang pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Kartini, Ibu Siti Mulkiah yang saya hormati, kepada Ibu Guru TK Kartini yang saya hormati, dan Ibu komite serta tokoh masyarakat dan ibu-ibu wali murid serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara pemetaan aset yang ada di sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti dan kita ada berkahnya pada siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja ya, tujuan dari pertemuan hari ini yaitu kita memetakan dan pengelolaan aset atau sumber daya yang dilakukan di sekolah kita untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam berbagai bidang. Jadi langsung saja kita kan sudah punya beberapa aset, yaitu 7 aset yang kita punya, yaitu sudah saya bagikan Ibu lembarannya. Ada modal manusia,
modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal agama dan budaya, modal politik, dan modal finansial. Nanti kita bisa memilah-milah mana yang masuk modal manusia dan mana yang termasuk modal sosial. Menggali aset seperti yang ada di sekolah ini yaitu mengembangkan sekolah kita agar lebih maju lagi, dan ini merupakan tugas saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang pemetaan aset-aset yang ada di sekolah saya sendiri, yaitu di TK tadi. Dan langsung saja untuk modal manusia, apa yang ada di sekolah kita atau aset apa yang ada di modal manusia ini yang kita miliki. Monggo Ibu Kepala Sekolah bisa menambahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, untuk modal manusia di sekolah TK Kartini ini, untuk kepala sekolahnya sudah satu sejak dulu ya Bu. Ya sudah banyak mengikuti workshop dan juga sudah ikut juga beberapa sekolah di Solo juga. Untuk mengikuti workshop banyak sekali. Saya kira sudah cukup dan kita berkembang lagi untuk mengikuti workshop dan juga di kelas selanjutnya. Dan untuk guru-guru kami yang dua sudah S1, yang satu baru selesai S1 ya. Dan saya kira sudah berani dalam mengajar di TK ini untuk mengembangkan bakatnya untuk mengajar anak-anak sudah sesuai dengan acuan pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Dan itu saya kira sudah tahu semua cara mengajar guru-guru kami ya. Dan untuk modal sosialnya, kita setiap bulannya sudah ada yang namanya KKG, kegiatan khusus ya, ada UPK juga. Dan untuk kepala sekolah ada juga K3S TK. Itu dari saya. Mungkin ibu-ibu mau menambahi untuk modal fisik dan lain-lain. Modal fisik di sekolah kita itu ada 3 kelasnya ya. Untuk gudang juga sudah ada. Untuk kamar mandinya juga sudah ada. Itu API-nya juga untuk sudah cukup. Dan untuk tahun ini kita minat itu untuk anjuran. Monggo yang lain. Untuk model lingkungan alam, ibu sudah tahu semua ya apa yang ada di sini. Kulturnya, wali murid, komunitas sudah tahu apa itu alamnya. Kita sudah sehari-hari kita sudah menghirup udara dengan insya Allah sehat karena kita masih tinggal di desa. Untuk finansialnya, monggo berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modal finansialnya kita punya di hari Jumat punya infak, punya tabungan, punya dana COP. Untuk infak biasanya digunakan untuk menjenguk anak yang sakit, untuk
ada murid yang melahirkan untuk menambahi dari iuran yang sudah ada, income-nya itu buat itu. Terus untuk tabungan, bagi hasilnya digunakan untuk membeli APE biasanya juga dimasukkan langsung ke pokoknya untuk kekurangan peralatan sekolah yang sudah rusak. Untuk model lingkungan dan alam, kita punya taman bermain, kita punya taman di depan TKA, itu loh, taman bunga. Tujuannya untuk bisa anak bisa mengenal alam secara langsung, seperti itu. Untuk model politik atau pemerintah, kita sudah bekerja sama dengan puskesmas, pemerintah desa juga, dengan komite. Lingkungannya sangat baik sekali. Untuk model selanjutnya, model agama dan budaya, kita sudah pernah mengadakan muludan, kunjungan ke pertunjukan ketoprak ketika bumi itu loh. Nah, seperti itu tujuannya supaya anak bisa mengenal langsung tentang budayanya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau menambahi pada model fisik. Tadi Bu sudah menjelaskan ya Ibu. Nah, saya tambahin lagi, kita sudah mempunyai layanan untuk parkir, terus listrik juga alhamdulillah lancar dan baik, tidak ada hambatan. Dan ada juga air bersih dari Paksimas dari desa ya. Terus di model agama dan budaya, di hari Senin kita sudah mengadakan kegiatan upacara rutin ya Bu ya. Kalau nggak ada kendala ya kita mengadakan kegiatan upacara agar anak itu bisa mengenal dari TK itu sudah tahu upacara itu seperti ini. Jadi besok kalau sudah sekolah dasar anak-anak bisa mematuhi peraturan ketika upacara. Terus pada hari Rabu juga kita sudah melakukan kegiatan senam pagi. Senam pagi, anak-anak itu melakukan senam pagi bersama-sama mengikuti guru. Ya, tujuannya untuk meningkatkan semangat sebelum pembelajaran dimulai. Terima kasih Bu. Monggo kalau ada yang mau menambah lagi. Saya nambah dulu. Untuk BOP ini sekarang diganti dengan BOST. Kita setiap tahunnya itu sudah BOST itu. Tapi yaitu untuk melengkapi belanja semua yang ada di sekolah ini, mulai beli lem, beli pasta, beli kertas, beli tinta, beli semua yang kita butuhkan, sampai APL luar, APL dalam itu dipenuhi oleh BOST itu. Kalau kita nggak punya itu, mungkin sekolah kita susah untuk anak-anak kegiatan sehari-harinya. Untuk KBM kita itu
banyak sekali. Dari kertas itu setahun kita menghabiskan hampir 20.000 itu untuk garap, untuk buat logo aja, untuk kegiatan anak-anak itu setiap tahunnya kita itu sekarang kertas berbentuknya berapa. Nah itu kita kalau nggak punya BOPSP itu kita sangat sulit sekali. Alhamdulillah pemerintah selalu mengucurkan dana tersebut sehingga kita dapat melaksanakan KBM sesuai acuan pemerintah yang sudah berlaku gitu. Jadi alhamdulillah kita punya BSP. Walaupun sekarang ini kita turun drastis karena muridnya kurang. Nggak seperti yang dulu. Dulu kan muridnya nggak pernah sampai sekian. Sekian cuma 47 yang masuk dapodik. Padahal dulu nggak pernah kita punya murid seperti itu. Dulu murid saya itu sampai 81 loh. Sekarang cuma 48. Nah, itu dari ada di Norit kita cuma punya 47 anak. Jadi yang satu mundur. Dulu juga pernah muridnya 56 tapi yang masuk dana BOSP itu cuma selisih 10 anak. Jadi kita kalau beri PMT itu tanduknya dihimpun untuk kunci benar-benar kita bisa kasih anak sebanyak itu. Jadi itu kadang kita nggak sesuai Bu. Kadang anaknya segini, kita harus cuma segini. Jadi BOSP itu kadang kita ngolah data untuk memberikan bagaimana anak-anak ini kegiatan sehari-harinya bisa tercukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan. Monggo, Bu, berarti sebagai tokoh masyarakat mau menambahi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tokoh masyarakat ya, TK Kartini sudah baik sekali, di mana di TK juga diajarkan berbagai kesopanan, cara hormat kepada orang tua, cara berdoa dan lain-lain, di mana kadang orang tua di rumah lalai dan di sini di TK diingatkan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dan mengikuti pelajaran seperti apa yang diharapkan oleh orang tua maupun ibu-ibu wali murid yang lain dan juga ibu guru. Oh, kalau di TK ini hampir 100% sudah pada ngaji Bu ya, baik di TPI maupun di rumah. Sekarang itu ada banyak TPI di Jajar ada, di Surabaya ada, hampir 100% anak-anak TK sudah pada ngaji semua Bu. Sudah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan. Dan tadi untuk model manusia kita kan sudah dijelaskan oleh kepala sekolah kita, ada model manusia kita, ada kepala sekolah, ada guru, kita ada penjaga, ada tukang sapu, dan kita juga punya anak-anak yang kreatif dan anak-anak yang sangat cerdas sekali dengan mempunyai berbagai kompetensi tersendiri-sendiri. Dan kita juga punya komite, punya ini model manusia itu juga masyarakat lingkungan kita juga termasuk model manusia. Dan alhamdulillah untuk masyarakat di sekitar sekolah kita juga mendukung apa yang menjadi program dari
alhamdulillah masuk ke masyarakat sekitar juga sangat mendukung, dan untuk wali murid juga alhamdulillah juga untuk kerjasamanya juga sangat bagus sekali, untuk berkolaborasi dengan ibu-ibu gurunya juga sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi untuk itu. Monggo Bu, untuk perwakilan wali murid mau menambahi. Betul. Dan untuk pengurus yayasan juga alhamdulillah juga sudah bagus sekali itu modal manusia. Dan untuk modal sosial tadi juga sudah disampaikan oleh ibu kepala sekolah dan ibu-ibu guru dari sekolah kami, yaitu untuk modal sosial kita ada kegiatan di GTKI dan ada KKG gugus dan kegiatan K3S dan hubungan sosial yang bekerjasama yang sangat erat sekali, alhamdulillah. Dan untuk modal fisik kita mempunyai 3 ruang kelas, kita mempunyai kamar mandi yang jauh cukup, dan untuk kebutuhan kita juga cukup sekali, dan untuk ada tempat parkir, ada halaman sekolah yang cukup luas, ada pagarnya untuk keamanan anak-anak supaya tidak lari-larian ke jalan. Kita punya pagar sekolah, kita juga punya APE untuk kegiatan fisik motorik anak, dan juga kita mempunyai area olahraga. Tapi area olahraga itu kita masih punya desa, nggak apa-apa, tapi kita bisa menggunakannya untuk kegiatan olahraga. Alhamdulillah kita dekat dengan lapangan olahraga, lapangan sepak bola, dan kita juga punya drainase pengairan yang cukup baik. Alhamdulillah kami juga dari desa berupam, yaitu dari alhamdulillah Bang Simas ini selalu memberikan pengairan kepada PKK ini dengan lancar, dan kita bisa ditagih untuk membayar, alhamdulillah. Dan untuk listrik kita juga alhamdulillah sudah punya listrik sendiri. Untuk modal agama dan budaya, dan kita juga sudah tadi sudah disampaikan oleh ibu guru dan ibu kepala sekolah tentang adanya kita upacara bendera, dan adanya kita ada acara sedekah bumi, kita bisa mengunjungi itu untuk memperkenalkan budaya kita kepada anak didik kita. Dan untuk acara Maulid Nabi kita juga selalu memperingati di sekolah kita, gunanya untuk supaya anak kita bisa mengerti, memahami ada acara-acara keagamaan, untuk supaya anak-anak kita bisa lebih mendekat dengan Rasul kita, Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Dan untuk modal agama dan budaya selanjutnya yaitu setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kita adanya pawai atau karnaval. Jadi anak-anak didik kita beri pakaian-pakaian adat, supaya tujuannya juga supaya anak-anak bisa mengerti adat istiadat dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan ada acara Kartinian juga setiap tanggal 21 April kita di sekolah kita selalu memperingati hari Kartini, yaitu ibu guru dan anak-anaknya selalu memakai kebaya juga. Tujuannya juga untuk memperingati hari Kartini dan untuk memperkenalkan pakaian adat yang ada di Jawa Tengah juga, yaitu kita memakai kebaya, anak-anak yang laki-laki memakai blangkon, Mas Diki. Terus untuk modal politik tadi juga sudah disebutkan oleh ibu kepala sekolah dan ibu guru kita, yaitu modal politik kita menjaga hubungan baik dengan Puskesmas, dan ada politik kita juga selalu bekerja sama dengan Babinsa. Jadi Babinsa itu kesini untuk menanya pada anak-anak tentang
apa itu yang harus dilakukan anak-anak biar menjadi anak yang baik seperti itu. Dan untuk kita bekerjasama dengan Puskesmas, alhamdulillah di desa juga setiap beberapa bulan sekali juga ke sini untuk menanyakan kepada anak-anak kita tentang kesehatan mata, kesehatan telinga, dan makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Itu untuk bersama dengan Puskesmas. Dan untuk modal finansial kita juga alhamdulillah ada dana BOP, juga ada tabungan dari wali murid anak-anak itu, dan alhamdulillah juga kalau kita dapat bagi hasil bisa kita gunakan untuk membeli peralatan sekolah yang sudah rusak atau yang belum ada. Dan untuk setiap hari Jumat kita juga punya mengadakan infak. Infak itu kita tidak mentarget berapa kita membeli, tidak, tapi itu seikhlasnya. Jadi kesadaran dari anak-anak sendiri mau memberi uang infak kepada sekolah itu berapa, itu kita tidak mentarget, jadi seikhlasnya seperti itu. Dan kita gunakan untuk apa? Kita gunakan juga untuk menambahi kalau ada teman kita yang sakit atau ada orang tua dari murid kita yang sakit seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu model perlindungan sama kepada yang pulau. Sabar ya. Dan yang selanjutnya yaitu keterkaitan hasil bencana aset untuk program pengembangan sekolah. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita akan adanya bencana. Bagaimana kalau kita menyikapi, bagaimana kalau ada bencana. Caranya seperti ini. Kalau kita tujuannya apa kita mengenalkan kepada anak-anak? Jadi tujuannya supaya anak-anak itu mengenali resiko, penyadaran akan resiko bencana. Jadi perencanaan penanggulangannya dan bagaimana. Mitigasi bencana itu apa? Yaitu segala upaya dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai penanganan usai suatu bencana terjadi. Jadi kita mengajari kepada anak-anak kita bagaimana kalau ada bencana gempa bumi, bagaimana kita melakukannya. Kan nggak mungkin terus ada bencana, ada gempa bumi langsung lari seperti itu kan, orang tuanya kan tidak di sini. Jadi anak-anak itu bisa menjaga dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, lindungi kepala dari reruntuhan. Jadi di anggota tubuh kita yang paling penting yang pertama kan kepala ya Bu. Jadi anak-anak kita memberikan edukasi kepada anak. Kalau ada bencana kita harus menjaga kepala kita. Caranya bagaimana? Kita berlindung di bawah kolong meja. Nah, di sekolah kan ada kolong meja. Jadi kalau ada bencana, istilahnya di bawah kolong meja. Terus jauhi dari kaca. Jadi kalau ada bencana kita menanamkan kepada anak, jangan dekat-dekat dengan kaca. Karena kaca nanti kan pecah. Nah, bisa membahayakan anak. Jadi kalau ada bencana, anak sembunyi di bawah kolong meja dan menjauhi kaca. Itu kalau sudah notok. Tapi kalau nggak notok, ya maksudnya bisa ada jalan keluar lain, kita lari. Nah, itu kalau sudah istilahnya gempanya parah seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak kalau ada bencana gempa bumi yang kiranya kita tidak bisa lari, nah belik di bawah kolong meja. Istilah seperti itu tuh. Sudah seperti itu ya. Jadi segera keluar kelas menuju titik kumpul kalau masih gempanya ringan-ringan saja. Terus kita sebagai guru juga memberikan instruksi, ayo kita kumpul di sini di tempat yang aman. Jadi tidak di bawah ruang kelas, di dalam tidak, kita keluar yang aman. Titik kumpul kita memberikan titik kumpul kalau itu tidak membahayakan. Kalau sudah bahaya, sudah teman yang berat ya kita
sembunyi di kolong meja seperti itu, dengan melindungi kepala kita, karena kepala kita itu bagian yang paling penting. Terus tadi kita sudah memetakan 7 aset sumber daya sekolah tadi sudah. Terus sebagai implementasi dari penerapan 7 aset yang menunjang pembelajaran, program sekolah ini harus dibuat dengan ketentuan menjadi pedoman dan menyusun rencana program tersebut. Jadi ini Bu, kan di sekolah kita juga punya rencana dan kita sudah menjalankan untuk melaksanakan ekstra kurikuler, yaitu dengan seni tari dan mewarnai. Jadi mohon dukungan dari ibu-ibu semua untuk kegiatan ekstra kurikuler yang kami lakukan di sekolah TK Kartini, gitu ya. Dan monggo siapa lagi yang mau memberikan saran kepada kami, mau memberikan masukan, monggo. Sudah tidak ada. Ya, tadi alhamdulillah ya, kalau begitu kita sudah memetakan 7 aset sumber daya yang ada di TK Kartini. Semoga dengan kita sudah memetakan 7 aset tersebut bisa menambah kemajuan TK Kartini dan kita bisa mengembangkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih berkualitas lagi. Itu semua tidak akan bisa berjalan tapi tanpa ada kerjasama dan kolaborasi dari semua aset-aset yang ada di sekolah. Terima kasih gitu ya atas kerawuan jenengan semua, dan terima kasih juga buat tamu-tamu undangan dan anak-anakku tercinta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan apabila ada kata-kata yang salah, saya sebagai moderator dan sekaligus saya ini melaksanakan aksi nyata ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil diskusi yang pertama yaitu semua yang hadir dalam diskusi sepakat untuk bersedia menjaga aset yang dimiliki TK Kartini dan agar selalu dapat diberdayakan untuk kepentingan pembelajaran. Untuk kegiatan yang kedua yaitu diskusi dengan kepala sekolah, calon guru penggerak dan guru TK Kartini. Tujuan dari diskusi ini yaitu untuk memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah dan untuk mengembangkan aset sekolah yang dimiliki. Berikut adalah notulen dari kegiatan diskusi yang kedua. Berikut ini adalah foto kegiatan dari diskusi kedua. Kesimpulan hasil diskusi yang kedua yaitu dalam mengembangkan aset sekolah yang telah kita miliki, kita harus menyusun program secara terstruktur serta menerapkan strategi atau jadwal yang tepat dalam pengelolaan aset. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu diskusi dengan kepala sekolah, calon guru penggerak, wali murid yang menunggui anaknya. Tujuan dari diskusi ini yaitu memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah serta menyampaikan program dari sekolah dalam pengelolaan aset. Berikut ini adalah notulen dari hasil diskusi dari kegiatan ketiga. Berikut ini adalah foto kegiatan dari diskusi yang ketiga. Kesimpulan hasil diskusi yang ketiga yaitu bersama-sama merangkum aset-aset utama yang dimiliki sekolah
dan sekolah mengupayakan pemberdayaan seluruh aset yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan pendidikan. Kegiatan yang keempat adalah diskusi calon guru penggerak dengan murid kelompok B1. Tujuan dari diskusi ini yaitu memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah serta untuk menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah notulen dari kegiatan yang keempat. Berikut ini adalah foto kegiatan dari diskusi yang keempat. Kesimpulan hasil diskusi yang keempat yaitu calon guru penggerak menyimpulkan 7 aset atau modal dan juga menyampaikan program sekolah tentang kegiatan ekstrakurikuler. Demikianlah aksi nyata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.